Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi plus. Salam semangat, selamat pagi. Pagi plus. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita belajar kita berdoa dulu ya. Siapkan semua. Siap, Brek. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nggak hadir? Ini Satu orang, Pak. Anissa Nurfazriyati. keterangannya IB sakit IB saja. Anissa Mempelai Hayati. Dengan Jaro Al-Nadif bukan sakit di UKS. Sudah siap belajar? Materi kita pada hari ini yaitu buku besar dan neraca saldo setelah penutupan. Nah, sebelumnya Ibu mau ngetes dulu nih. Sebelum kita belajar, Ibu mau matikan seluruh laptop dan matikan seluruh yang tidak berhubungan dengan ekonomi. Tutup seluruh laptop dan tutup seluruh yang berhubungan dengan ekonomi. Yang tidak berhubungan dengan ekonomi. Tentang jurnal penutup. Akun apa saja yang ditutup pada akhir periode akuntansi? Yang pertama, pendapatan. Yang kedua, beban. Yang ketiga, laporan laba bersih. Yang keempat, price atau freehold. Jika akun pendapatan, bagaimana jurnal penutupnya? Pendapatan di debit, pendapatan di debit, laba bagi, di kredit. Jika akun beban, bagaimana jurnal penutupnya? Laba rugi di debit, beban di kredit. Laba rugi di debit, bebannya di kredit. Jika akun laba rugi yang ditutup, bagaimana jurnalnya? Kalau laba rugi di debit, folder kredit, folder rugi, folder debit, ditambah laba rugi di kredit. Jika dia mendapatkan laba, maka jurnal penutupnya adalah sisa laba ruginya di debit, modalnya di kredit. Jika dia mendapatkan rugi, modalnya di debit, sisa laba ruginya di kredit. Oke, mantap. Yang keempat, apa yang ditutup? Freehold. Nah, bagaimana jurnal penutupnya? Modal di debit, wajib kredit. Modalnya di debit, wajib kredit. Modalnya di kredit. Nah, materi kita hari ini berhubungan dengan jurnal penutup. Jadi, Anda semua harus paham dulu nih tentang jurnal penutup, baru kita dapat menyusun buku besar setelah penutupan dengan neraca saldo setelah penutupan. Nah, jurnal penutup ini menjadi dasar dalam menyusun buku besar setelah penutupan. Tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan Anda semua teliti dan objektif dalam memposting akun-akun di dalam buku besar setelah penutupan pada perusahaan jasa, dan juga agar Anda teliti dan objektif dalam menyusun neraca saldo setelah penutupan. Bentar ya.
pembelajaran pada hari ini. Buku besar setelah penutupan. Nah, proses penutupan pada akhir periode akuntansi dilakukan untuk menutup seluruh akun yang terdapat pada kertas kerja. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang kertas kerja. Betul tidak? Betul. Nah, setelah menyusun kertas kerja, langkah berikutnya atau langkah selanjutnya, kita membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun nominal seperti pendapatan, beban, dan riba. Nah, sebelumnya kita juga sudah belajar tentang jurnal penutup. Akun yang terdapat dalam jurnal penutup serta akun real apa aja? Akun real. Akun nominal, pendapatan, beban, riba. Kalau akun real? Harta hutang modal. Harta, utang, dan Modal. Nah, jadi dalam buku besar setelah penutupan ini tidak hanya terdapat jurnal penutup saja, tetapi akun real juga diposting dalam buku besar setelah penutupan. Nah, di dalam buku besar ini berarti ada jurnal penutup dan seluruh kertas kerja. Akun yang terdapat di kertas kerja. Nah, Ibu bertanya, dari penjabaran Ibu, siapa yang tahu pengertian dari buku besar setelah penutupan? Akun yang terdapat dalam jurnal penutup serta akun real, kemudian diposting ke dalam buku besar setelah penutupan. Nah, jadi apa itu buku besar setelah penutupan? Bisa jawab? Bisa Bu. Oke. Buku besar setelah penutupan itu adalah di mana kita memasukkan akun-akun yang sudah ditutup tadi di jurnal penutup, kita masukkan ke buku besar. Benar ya? Selain itu ada lagi nggak? Habis? Tahu? Buku besar setelah penutupan itu menurut saya Bu, akun-akun yang sebelumnya telah disesuaikan yang salah itu setelah kita perbaiki dan dimasukkan ke jurnal penutup itu dimasukkan kembali ke buku besar. Oke, hampir sama dengan Lala ya. Tetapi buku besar setelah penutupan ini tidak hanya akun-akun yang terdapat di dalam jurnal penutup saja. Akun harta, utang, modal, pendapatan, beban itu juga dicatat di dalam buku besar setelah penutupan. Jadi buku besar setelah penutupan ini adalah pencatatan akun harta, utang, modal, pendapatan, beban dan ikhtisal laba rugi untuk akhir periode akuntansi secara terpisah dan secara terperinci. Nah, maksudnya gimana tuh? Secara terpisah dan secara terperinci. Bisa Bu. Dia dibagi dua gitu Bu. Akun terbuka sama akun terbuka dan akun tak bersaldo. Jadi dipisah. Akun maksudnya terpisah dan terperinci ini kas, piutang usaha, sewa di bahan buka itu tabel berbeda. Semuanya berbeda. Sebelumnya sudah belajar buku besar kan? Ada Bu. Pencatatan kas, piutang, sewa di bahan buka, kontrak, akuntansi. Nah, sumber datanya. Sumber data dalam menyusun buku besar setelah penutupan ini ada dua. Yang pertama kertas kerja, yang kedua jurnal penutup. Di kertas kerja kita dapat melihatnya dari kolom neraca saldo. Nah, lihat nih. Kertas kerjanya kita dapat melihat dari kolom neraca saldo. Kemudian di kolom jurnal penyesuaian. Kemudian juga ada jurnal penutup. Jurnal penutup ini di awal saya bilang sebagai dasar dalam menyusun buku besar setelah penutupan untuk menutup akun-akun nominal seperti pendapatan, beban, riba, dan ikhtisal laba rugi. Sampai sini paham? Nah, jadi untuk kata-kata tadi, setelah kita menyusun saldo jurnal penutupnya dipindahkan ke buku besarnya, akun-akun di buku besar terbagi menjadi dua akun, yaitu akun terbuka dan akun tak bersaldo. Akun terbuka ini meliputi akun real seperti harta, utang, modal, dan akun tak bersaldo ini meliputi pendapatan dan beban. Nah, kenapa akun-akun itu disebut akun tak bersaldo? Apa yang bisa jawab? Bisa Bu, karena dia nggak masuk ke dalam hitungan saldo. Ada yang bisa jawab Kak? Ya Bu. Kenapa akun pendapatan, beban pada akhir periode akuntansi disebut akun tak bersaldo?
Dia tidak dimasukkan ke saldo. Ada yang lain? Kenapa akun pendapatan, beban, prefer disebut akun tak bersaldo? Ketika sudah dipindahkan di buku besar setelah penutupan. Karena dia pas sudah ditutup tuh Bu, jadi nol. Betul. Saldo pendapatan dan beban itu setelah penutupan saldonya menjadi nol. Jadi dia tak bersaldo lagi dia, makanya disebut tak bersaldo. Oke, sini paham? Paham Bu. Kita lanjut ke contoh. Contohnya. Ini ada kertas kerja dari bengkel gaya otomotif. Nampak sampai belakang? Ya. Bisa dilihat di WA seperti biasa. Silakan buka laptopnya. Ya, yang kemarin. Data yang kemarin. Dan di sini Ibu akan melihatkan jurnal penutup bengkel gaya otomotifnya. Ini nampak kan? Kenapa? Sumber apa? Pak ya. Ada dua sumber datanya. Yang pertama kertas kerja, yang kedua jurnal penutup. Oke, lanjut. Nah, ini kolom buku besar. Ada tanggal, keterangan, referensi, debit kredit, saldonya debit kredit. Sebelumnya udah belajar kan tentang buku besar. Yang pertama kita buat buku besarnya yaitu kas. Kas. Nah, ini maksudnya dipisah. Kas, kita usaha dipisah secara terperinci. Jadi dipaham satu-satu. Dibuat tuh dari kas di buku kertas kerjanya, dari kas sampai akumulasi penunjukan kendaraan. Di kertas kerjanya, laptopnya lihat kas 49. Oke, masukkan kasnya. Di sini tanggal berapa? Kertas kerjanya? 31 Desember 31 Desember 2021. 2021. Oke, keterangannya. Kasnya berapa? 49.400. Di mana kita lihatnya? Di Neraca saldo. Di neraca Saldo. Neraca saldo. Kita di neraca saldo. Sebesar 49.400. di mana letaknya? Debit. Kita langsung buat di saldo. Karena dia saldo awal. Kita langsung buat di saldo. Tapi kalau Anda semua buat di debitnya 49.400 bisa juga, tapi dipindahkan di sini 49.400. Baik, paham? Bisa. Berarti boleh buat di debit yang sebelah sini. Boleh, kalau bisa dibuat di sini 49.400. Boleh dulu ya, buat di sini. Tapi dipindahkan ke sini. Saldonya berapa? 49.400.
Tapi kalau mau langsung ke sini nggak apa. Oke? Ini saldo kas. Udah sampai sini saja. Cuma satu itu aja berarti Bu. Kas saja. Oh. Satu. Karena berarti kalau bisa Bu kalau pendapatan Pendapatan beda lagi. Pendapatan sama pendapatan lagi digabung. ya pendapatan. Kalau di sini piutang. Piutang usaha. Karena di jurnal penyesuaiannya pasti ada nggak saldonya? Bukan usaha kan? Kas. Nggak ada kan? Kasnya nggak ada. Kalau di jurnal penutup ada nggak akun kas? Enggak ada. Nggak ada kas. Ya, ada akun kas. Di jurnal penutup ada akun kas? Ada. Oke, kita masuk ke piutang usaha. Neraca saldonya berapa piutang usaha? 14.300. 14.300. Di jurnal penyesuaian ada saldonya? Piutang Ada. usaha? 10.000. 10.000. Kita buat di sini. Jurnal penyesuaian. 10.000. Berapa? 10.000. Di mana? Letaknya? Debit. Debit. 10.000. Berarti itu kan Bu? Ini pada saldo awal, makanya bisa langsung ke sini. Oke? 10.000. Debit dengan debit Tambah. debit dengan debit tambahkan. Debit. 10.000 ditambah 14.300. 24.300. 24.000. Oh, jadi 300. berarti kalau misalnya Paham? paham Bu? Paham? Berarti kalau kredit kurang Nih, dari jumlah penyesuaiannya 10.000. Kok itu ada saldonya? Ada saldo, ada apa kan? Ada. Kita buat di debit sebesar 14.300. Tengok lagi di jumlah penyesuaiannya. Ada nggak saldo di piutang usahanya? ada. Ada. Sebesar 10.000. Kita buat di debit 10.000. Di jumlah penutup ada nggak? Jumlah penutup piutang usaha? Nggak ada. Nggak ada. Makanya kita buat di sini. Kalau misalnya ada Dibuat. Jadi keterangan itu nama neraca saldonya jurnal penyesuaian gitu. Iya. kalau misalnya ada di jurnal itu berarti itu jangan dulu. Kita masuk ke akun modal yang ada di jurnal penutup ini. Jadi nggak kayak ini ya, bukan kas sama piutang usaha aja, tapi semuanya. Nanti contohan ini nggak jadi dibuat. Enggak, semuanya akun dibuat, dipisahkan. Piutang usaha, sewa bagi muka, utang itu dibuat, dipisahkan. Jadi emang banyak urusan setelah penutupan ini. Oke, kita masuk ke akun modal. Modal. Neraca saldonya Neraca saldonya berapa? 175.000. Berapa? 175. Kredit. 175 kan? Ya. Jurnal penyesuaian ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Hapus. Neraca saldo disesuaikan. Jurnal penutup ada? Jurnal penutupnya 24.300. Jurnal penutup harus sama di sini. Jurnal penutup ada akun modal nggak? Ada. Berapa saldonya? 24.300. Di mana tuh? Kredit 24 juta 300. 24 juta 300. Nih, kredit dengan kredit Tambah. Jadi berapa nih saldonya? 199. Ya, 199.300. 999.300. Ada lagi nggak di jurnal penutup? Nggak ada. Betul nggak ada. Ada. Modal right. Ada lagi nggak? Ada. Oh iya, di bawahnya Ya kan? Oh. Satu Nah, kalau buat di situ namanya apa? Dia menutup akun private. privat. Oke, rugi. Kita buat di sini privat. Di mana modalnya letaknya? Debit. Di debit. 1.000. Di mana di debit kan? 1.000. Kurang. Kredit dengan debit? Kurang. Dikurang berapa hasilnya? 198.300. 198.300. Ini saldo modal. Habis ini paham?
Oke, sekarang pendapatan siapa yang mau? Mau saya. Pendapatan banyak sekali. Pendapatan banyak sekali. Pendapatan. Ayo. Ada beban, banyak beban. Oke. Kasih nilai loh yang masuk ke depan. Aku pendapatan dengan modal. Aku pendapatan dengan beban. Pendapatan beban. Saya beban. Yang lain bu, raih bu. Bu, misi bu. Banyak kali. Bebannya satu aja. Pendapatannya kan pendapatan tuh gabung semua. Bu, semua jadi cari nanti mau komisi Enggak, pendapatan itu bisa semua. Oh, Pendapatan jasanya berapa? beda tabel lagi. Kalau baru kayak gitu. Iya. Kenapa saya harus cari satu aja pendapatan apa? Itu aja dibuat jasanya. Diam. Pendapatan Tapi enggak satu aja dibuat ya. Itu semuanya dibuat. Tapi kan Enggak nampak ya? Nampak. apa ini? Nampak bu. Saya udah dari dia. Ada saldonya berapa? Ada maksimum Pendapatan apa berapa? sih bu? Jasa. Semuanya itu dibuat. Bisa. Oh aja deh. Jadi kok pendapatan jasa? Ya. Ya, satu. Nama saya mau pendapatan nggak saja. Kenapa pendapatan bisa? Karena kan dia jenisnya beda. Pendapatan jasa, kalau beban, beban juga bisa. Iya juga. Jadi kan buat gaji Dan bisa satu gitu. Makanya besar itu buku yang paling banyak. Oh iya banyak deh. Jangan lagi saya Nama jadi Kualitas pendapatannya. Apakah pendapatannya nol sesuai dengan teorinya? Oh iya tadi. Teorinya kan pendapatan, beban, dan risiko itu selalu nol. Nol. Apakah sama dengan teorinya? Kita lihat. Berarti balance-nya Nggak bisa balance. Kaidah periode akuntansi itu pendapatan, beban, dan risiko itu selalu nol. Maka jadi pendapatan, beban, risiko selalu nol. apapun jenis pendapatan. iya dong. Oh, bagus. Kenapa iya kau? Siapa yang mau Riko? Kasih nilai loh. Mau bu. Mau? Kamu mau apa aja ya? Bisa nggak baru itu Riko. Oke? Mana poinnya? Iya. Oh iya karena Kayak beban, jumlahnya selalu nol. Ya lanjut Riko. Jadi,
Iya. Saldonya. Yang pertama di enggak, masih bisa kok, bisa kan? Cici, tapi ini orangnya nggak nampak yang belakangnya itu. Nggak nampak ya? Iya. Apa kan kayak apa juga? Oke? Untuk apa? Abi Bang, Bib. Oke, saatnya kuis. Bahan. Ibu, apa nominal apa aja? Pendapatan bukan kan, Bu? Pendapatan bukan Ciko dan Kuis. Lihat tata caranya, kuisnya. Yang pertama akan Ibu spin namanya. Soalnya dulu nggak sih, Bu? Enggak. Contoh? Udah Ibu spin, maju ke depan bawa pena sama kertas. Oke? Bawa pena sama kertas. Setelah itu pilih angkanya nomor berapa. Serem lagi, emosi. Mulai. Ibu kasih waktu 1 sampai 2 menit untuk menjawabnya. 3 menit. Jika dapat menjawab, ada 2 keuntungan. Yang pertama, pilih nama temannya untuk maju ke depan. Yang kedua, akan dapat hadiah. Jika salah, akan mendapatkan mudarat. Oke? Jika ini soal baru ya. Takut. Gak sabar. Ayo, bisa yuk. Masukin dulu namanya. Salah Kak. Satu-satu ya. Yang panjang kok. Perangkap. Jadi jangan asal jawab ya. Yang salah juga Ibu suruh maju ke depan. Tadi peraturannya yang salah diganti. Lagu Potong Bebek Angsa dengan lokalisasi. Motivasi untuk hari ini adalah walaupun sesuatu itu menurutmu buruk, tapi belum tentu buruk untukmu. Mungkin itu bisa jadi yang terbaik untukmu. Dari saya, seberat apapun masalahmu, seberat apapun kehidupanmu di sini, teruslah berjuang dengan mengingat Allah Subhanahu. Kita lanjut ya. Kalau udah silakan pilih temannya satu. Siapa yang mau? Ya. Rina. Siapa yang mau? Kak Max yang Kak Cereng.
Caca Bu Hairunisa. Satu menit dari sekarang. Yang lain jangan ya. Bukan pulang rumah nih soalnya. Yang lain? Akun piutang usaha. Tebuk. Siapa yang jawab? Dewa. Sah. Nggak ada. Modal akhir. Sama Caca. Ayo, bisa dibalas ya. Langsung nih. Ekonomi bisnis cuy ngambil. Dia langsung oleh akuntansi. Tapi apa ada. Iya. Ditambah sama itu. Dapat balasan. Iya. Ya, Bu. Balasan. Boleh. Kocok. Kalau mau ulang di SPL. Oke. Bermimpilah tinggi langit, cintanya kamu jatuh di para bintang. Letakkan ekspektasi serendah-rendahnya, kepada doa yang program. Satu. Evelyn. 9 udah hari? Ya, minum. Nomor 4. 8. Satu menit dari sekarang. Perhatikannya, pelatihan. Nggak boleh, Bu, gantian belum benar. Tadi yang Bu. Dek,
hanya karena proses mulai melamar pada yang lain sih, bukan berarti kamu gagal. Karena kunci keberhasilan sebenarnya adalah konsistensi. Belajar pada hari ini. Kita belajar buku besar setelah penutupan yang mana ini adalah pencatatan akun harta, utang modal pendapatan, beban dan laba rugi untuk akhir periode asuransi atas visa dan asuransi. Nah, sumber data yang diambil untuk buku setelah penutupan itu ada dua, yang dari kerja dengan jurnal penutupan. Nah, yang dari jurnal kerja itu ada kolom neraca saldo dengan kolom jurnal penyesuaian dan jurnal penutupan. Dan juga untuk buku setelah penutupan ini seperti yang penjelasan tadi itu akuntansi secara terpisah dan terperinci. Jadi pendapatan jasa beda, pendapatan usaha beda gitu, bebannya juga beda-beda. Jadi nggak ada kejadian satu. Jadi pembuatan buku setelah penutupan ini sangat ini dan banyak. Oke, upload untuk Nabila. Sekian ya pelajaran pada hari ini. Ibu harap semoga Anda semua paham dengan apa yang Ibu ajarkan. Dan yang paling penting tidak lupa. Jangan sekarang ingatnya, minggu depannya sudah lupa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita tutup, silakan ketuanya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Terima kasih.